Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal, yang mana ini merupakan suatu penugasan case base yang diberikan oleh dosen pengampu untuk mata kuliah logika matematika. Adapun materi yang kami ambil ini terkait logika proposisional, dan untuk jurnal yang kami analisis mempunyai judul Integrasi Logika Matematika dalam Ayat-Ayat Al-Quran dengan Nilai-Nilai Akhlak. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari Haikal Ahza Anggera, Syamil Hafiz, Muhammad Azami Yahya, dan saya sendiri, yaitu Muhammad Fadlan Fadilah. Seperti yang kita ketahui, logika matematika merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang memiliki peran yang cukup banyak. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengembangan perangkat lunak, kemudian kecerdasan buatan atau AI, kemudian pengambilan keputusan otomatis. Selain itu, penerapannya juga meluas ke ranah spiritual dan etika, termasuk dalam naskah keagamaan. Pada era digital seperti sekarang ini, logika matematika bukan hanya menjadi dasar bagi pengembangan teknologi, tetapi juga masuk ke ranah kehidupan manusia yang lebih luas, termasuk moral dan agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan pendekatan logis dalam berbagai konteks. Jurnal ini ditulis oleh Nihayati dan Suminto pada tahun 2020, yang berfokus pada menganalisis ayat-ayat dalam juz 30 dan mengidentifikasi struktur logika proposisional seperti konjungsi, disjungsi, negasi, dan implikasi. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan metode studi pustaka yang mencakup pengumpulan data dari ayat-ayat juz 30, kemudian identifikasi struktur logika, dan analisis nilai-nilai moral. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa kandungan Al-Quran memiliki pola logika yang sistematis dan dapat dijelaskan melalui rangka-rangka logika formal serta menerapkan nilai-nilai etis. Hasil yang didapatkan, pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian tafsir Al-Quran secara rasional, tetapi juga membuka peluang penerapan logika dalam ranah pendidikan karakter dan keislaman. Penelitian ini cukup menarik karena mengkaji bagaimana logika proposisional yang biasanya kita pelajari dalam konteks komputasi dapat ditemukan dalam struktur ayat-ayat Al-Quran. Penulis tidak hanya melihat struktur formal, tapi juga nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Izinkan saya melanjutkan pembacaan PPT Logika Proporsional. Saya Syamil Hafiz dengan NIM 24105 akan membacakan PPT. Landasan teori. Logika proporsional adalah cabang dari logika matematika yang mempelajari proposisi, yaitu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi ini tidak membingungkan maknanya dan digunakan untuk membangun rumus logika menggunakan simbol, variabel, serta operator logika. Dalam konteks analisis kekuatan kata sandi, logika proporsional digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen dalam sebuah kata sandi. Misalnya, kita bisa memodelkan apakah kata sandi mengandung huruf besar, angka, atau simbol, serta apakah panjangnya memenuhi syarat tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa logika proporsional berguna untuk membantu kita memahami, mengevaluasi suatu kondisi dengan jelas, karena bisa menunjukkan hubungan yang logis antara bagian-bagian logika, dan logika ini berguna untuk pengambilan keputusan dan mendeteksi masalah secara tepat. Lalu selanjutnya ada komponen utama logika proporsional. Yang pertama ada proposisi, yakni pernyataan dasar yang mempunyai nilai kebenaran yang dapat direpresentasikan seperti kalimat berikut. Kata sandi mengandung huruf besar. Kalimat tersebut menyatakan bahwa kata sandi mengandung huruf besar. Dan itu merupakan sebuah proposisi. Selanjutnya ada nilai kebenaran. Setiap proposisi dapat bernilai benar sesuai yang terjadi atau salah bertentangan dengan yang terjadi. Yang ketiga ada operator logika, simbol yang menghubungkan proposisi dalam penulisan ide logika. Yang pertama adalah negasi, bisa ditulis sebagai strip P atau negasi P, yang gunanya adalah untuk membalikkan makna pernyataan yang ada. Lalu yang kedua ada konjungsi,
P konjungsi Q, yaitu menggabungkan kedua pernyataan P dan Q dan mengembalikan nilai benar hanya jika kedua pernyataan bermakna benar. Yang ketiga ada disjungsi P konjungsi Q, menggabungkan dua pernyataan P dan Q serta mengembalikan nilai bermakna benar jika salah satu pernyataannya bermakna benar dan sebaliknya. Lalu yang keempat, terakhir ada implikasi P maka Q, yang artinya hubungan sebab akibat antara dua proposisi yang mana akibat dari P adalah Q. Dan berikut adalah tabel kebenaran dari operator logika. Yang pertama ada tabel konjungsi. Simbolnya dapat dilambangkan sebagai U terbalik. Dapat dibaca P dan Q atau P konjungsi Q. Dan bisa dilihat nilai true atau benarnya hanya terjadi jika P dan Q bernilai benar. Sisanya bernilai salah. Lalu tabel disjungsi atau bisa dibaca tabel P atau Q, yang mana nilai benar akan dihasilkan ketika salah satu tabel bernilai benar. Salah satu pernyataan bernilai benar. Lalu ada negasi yang mana kegunaannya adalah membalikan nilai pernyataan awal. Yang terakhir ada implikasi yang menjelaskan sebab akibat dari pernyataan. Sekian dari saya, dan PPT ini akan dilanjutkan oleh... Oke, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azami Yahya dengan NIM 24105111043. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis jurnal yang mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran dalam juz 30 dengan nilai-nilai akhlak berdasarkan logika proporsional. Jadi, hasil temuan yang telah kami analisis itu yang pertama ada implikasi moral ya. Ada banyak ayat Al-Quran yang seringkali menggunakan pola kalimat implikasi logis, yaitu jika P, maka Q. Jika P benar, maka Q juga benar. Nah, biasanya moral akan terbentuk berdasarkan pemahaman pada ayat yang memuat pola implikasi tersebut. Karena jika terdapat kebenaran pada salah satu kalimat pada premis awal, yaitu premis setelah jika, maka premis setelahnya itu otomatis juga ikut benar. Karena pada dasarnya aturannya seperti itu. Lalu yang kedua, ada penguatan karakter. Adanya negasi, konjungsi, dan disjungsi akan membuat suatu hubungan yang dapat memuat nilai akhlak tertentu. Nah, kalimat yang memuat negasi itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang hal yang benar dan salah untuk dilakukan. Karena kalimat negasi itu biasanya memuat kalimat larangan atau kalimat kalimat pengetahuan yang sebenarnya ada unsur larangannya lah. Oke. Yang kedua ada konjungsi, yaitu menggabungkan dua nilai atau lebih yang dapat diamalkan. Jadi dua nilai ini biasanya digabungkan dalam satu ayat maupun dua ayat yang berbeda. Jadi penyampaian suatu hal itu dapat memuat dua nilai sekaligus. Dan yang terakhir ada disjungsi, yaitu disjungsi ini dapat meningkatkan kesadaran dalam menentukan pilihan jalan hidup seseorang. Karena disjungsi itu mendorong seseorang untuk memilih pilihannya masing-masing untuk menentukan jalan hidup. Intinya, ia mendorong seseorang untuk menentukan pilihan. Dan ini adalah contoh-contoh ayat Al-Quran, ayat yang memiliki pola implikatif, mengandung negasi, konjungsi, dan disjungsi. Ayat yang memiliki pola implikatif terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 40-41. Yang artinya itu, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, ayat ini termasuk
dalam kalimat pola implikatif karena terdapat kata maka pada kalimat tersebut. Jadi premis 1 otomatis adalah orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan dapat menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi jika hal ini benar, maka otomatis mereka akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Dan satu lagi, ayat ini juga dari yang kita lihat ya, ayat ini juga dapat ayatnya juga mengandung nilai akhlak, khauf, dan ifah. Jadi khauf itu adalah sifat rasa takut kepada kebesaran Tuhan. Dan ifah adalah sifat untuk mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Contohnya, ya sifat untuk menahan hawa nafsunya. Lalu yang kedua ada ayat yang mengandung negasi. Ayat ini terdapat pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3-4 yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kalimat ini termasuk kalimat negasi ya. Ayat ini termasuk ayat negasi karena terdapat kata tidak di dalam ayat ini yang mengandung kalimat penolakan. Jadi dia yang dimaksud ini adalah Tuhan atau Allah ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ayat ini juga mengandung nilai akhlak yang harus kita amalkan, yaitu adalah nilai takwa. Nilai takwa adalah nilai kesadaran penuh terhadap Allah yang Maha Esa. Jadi Allah ini tidak ada bandingannya dan ia harus merasa yakin penuh kepada Allah yang mendorong manusia untuk selalu mengingat dan mematuhi perintahnya. Yang ketiga ada ayat yang mengandung konjungsi. Ayat ini terdapat pada Quran Surat Al-Fajr ayat 17-20 yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makanan orang miskin dan kamu makan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ayat ini mengandung konjungsi dan ya seperti yang kita bisa lihat karena menggabungkan inti kalimat dari setiap ayat yang berbeda yang dapat menghasilkan suatu nilai akhlak yang dapat kita teladani, yaitu tawadu dan ifah. Tawadu itu mengajarkan umat Islam untuk peduli sesama manusia, ya seperti tidak memuliakan anak yatim dan saling mengajak memberi makan orang miskin. Lalu ifah itu dilakukan untuk seperti tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk menghindari sifat tercela, yaitu makan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan harta yang halal dan yang batil. Dan juga untuk menahan kecintaan harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Lalu yang terakhir ada ayat yang mengandung disjungsi. Ayat ini terdapat pada Quran Surat Al-Balad ayat 12-16 yang artinya, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat kafir. Dapat kita lihat di ayat-ayat ini itu seperti memberikan pilihan pada para pembaca itu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu. Itu bisa jadi melepaskan budak dari perbudakan, memberikan makanan
pada hari kelaparan atau pada anak yatim atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Jadi disjungsi ini ada karena ada kata atau di awal setiap ayat ya, yang menyambung ke yang menjawab pertanyaan yang ada pada ayat 12 ini. Nilai akhlaknya yaitu ada istiqomah ya tentunya, yaitu mengajarkan tentang untuk konsisten dalam berbuat kebaikan dan menghadapi segala ujian dengan sabar dan penuh keyakinan. Nama saya Haikal Nanggera dengan NIM 2410110. Jurnal ini merupakan kajian yang menarik karena mencoba menyambungkan antara ilmu logika dan nilai-nilai moral dalam Islam, namun terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi. Pertama, jurnal ini kurang menyajikan gambaran seperti tabel kebenaran atau bentuk logika untuk setiap ayat yang dikaji. Padahal ini penting agar pembaca dapat memahami penerapan logika proporsional secara lebih konkret dan sistematis. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih terlalu deskriptif dan naratif tanpa disertai penerapan formal atau pembuktiannya yang lazim dalam logika matematika, seperti penggunaan bentuk normal atau psikologisme. Ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada juz 30 juga membatasi hasil. Padahal ayat-ayat Al-Quran yang mengandung unsur logika ini tersebar luas di seluruh mushaf. Terakhir, meskipun penelitian ini menuju konteks pendidikan, tidak ada bukti empiris atau dicoba pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap pemahaman logika maupun pembentukan karakter. Sebagai saran, jurnal ini sebaiknya menyertakan interpretasi logika formal yang lebih rinci, misalnya dengan menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk proposisi simbolik lengkap dengan tabel kebenarannya. Penulis juga dapat mempertimbangkan untuk memperluas kajian ke bentuk logika lain seperti logika predikat atau logika fungsi, terutama untuk ayat-ayat yang tidak bersifat biner secara makna. Selanjutnya, akan lebih baik jika penelitian ini dikombinasi dengan studi lapangan seperti di kelas atau uji coba seperti seminar, agar efektivitas integrasi logika dan akhlak dapat dibuktikan secara empiris. Penambahan referensi atau perbandingan dengan penelitian serupa juga dapat memperkuat dasar teori dan cakupan literatur jurnal. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa ayat-ayat dalam juz 30 Al-Quran tidak hanya memuat pesan-pesan moral dan spiritual, tapi juga secara struktural mengandung pola berpikir yang dapat dianalisis melalui pendekatan logika proporsional. Integrasi antara logika matematika dan nilai-nilai akhlak dalam ayat-ayat Al-Quran menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan justru saling melengkapi. Pendekatan ini membuka wawasan baru bahwa logika matematika yang selama ini dianggap sebagai ilmu yang kaku sebenarnya dapat menjadi alat-alat yang efektif dalam menyampaikan pesan moral yang mendalam. Dengan kata lain, logika tidak hanya membantu manusia berpikir secara rasional, tapi juga dapat mengantar pada kesadaran etis dan spiritual yang lebih tinggi.